Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Tribuners dimanapun Anda berada hari ini. Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Jumpa lagi dengan saya Pak Rizal Syam tentunya di acara atau program kita Live Report Tribun Timur. Nah hari ini seperti biasa kita akan ada laporan dari jurnalis Tribun Timur dari berbagai daerah dan pada kesempatan hari ini Jumat 22 Oktober 2021 kita akan ada laporan langsung dari jurnalis Tribun Timur di Kota Makassar dan Kabupaten Maros. Untuk informasi pertama, Tribuners kita beralih ke Kota Makassar. Tribuners masih ingatkah Anda dengan film Laskar Pelangi yang sempat viral atau heboh beberapa tahun silam? Kali ini ada Laskar Pelangi baru yang muncul Tribuners di Kota Makassar, tapi ini bukan film seperti yang muncul beberapa tahun lalu. Apa itu Laskar Pelangi? Kita sudah terhubung dengan jurnalis Tribun Timur di Kota Makassar, ada Siti Aminah. Selamat siang, Siti Aminah. Selamat siang, Pak. Baik, Siti Aminah, ada program menarik atau sesuatu yang baru di Kota Makassar yang dalam hal ini diluncurkan oleh pemerintah Kota Makassar bernama Laskar Pelangi. Bisa dijelaskan, Siti Aminah, apa sebenarnya Laskar Pelangi yang dibentuk oleh Wali Kota Makassar ini? Baik, dapat saya sampaikan bahwa pemerintah Kota Makassar akan melakukan restrukturalisasi tenaga kontrak atau tenaga honorer. Penamaannya akan diubah menjadi Laskar Pelangi. Laskar Pelangi adalah Laskar Pelayanan Publik Berintegritas. Jadi lewat Laskar Pelangi nanti ini, pengawasan terhadap tenaga kontrak akan diperketat oleh pemerintah Kota Makassar, di mana sejauh ini sangat banyak dugaan terkait adanya honorer fiktif di lingkungan pemerintah Kota Makassar. Jadi salah satu upaya untuk memperbaiki pendataan terkait tenaga honorer melalui Laskar Pelangi ini, sehingga nantinya akan terlihat manakah honorer yang betul-betul fiktif dan siapa oknum di balik honorer fiktif tersebut. Sejauh ini, tahun ini 10.000 Laskar Pelangi akan direkrut oleh pemerintah Kota Makassar, dan itu semua adalah tenaga honorer yang jumlahnya 12.000. Jadi nantinya akan ada pengurangan honorer lewat Laskar Pelangi ini. Adapun jumlah honorer tersebut terdiri dari 8.200 yang di-SK-kan oleh pemerintah Wali Kota Makassar, dan 3.000 lebihnya adalah SK dari kecamatan maupun OPD di lingkup Pemkot Makassar. Dan menurut Kepala BPK PSDM Daerah Kota Makassar, Bapak Siswanta Atas, honorer fiktif diduga bersarang di OPD dan kecamatan karena menurutnya honorer yang di-SK-kan oleh wali kota itu tidak ada yang fiktif, artinya murni semua adalah tenaga kontrak yang betul-betul bertugas menjalankan tugas dan tanggung jawabnya di pemerintah Kota Makassar. Baik, Ami, apakah ada perbedaan antara Laskar Pelangi yang akan dibentuk ini dengan tenaga kontrak yang sudah ada saat ini, ataukah hanya sekadar nama yang diubah, Ami? Baik, Pak Rizal, pada dasarnya antara tenaga kontrak dan Laskar Pelangi ini hanya berbeda dari segi penamaan saja. Jadi memang tujuannya betul-betul untuk mengidentifikasi mana sih honorer fiktif dan mana yang tidak. Cuman penamaannya nanti itu misalkan untuk tenaga kontrak di sektor kesehatan diberi nama Laskar Kesehatan, kemudian untuk Laskar untuk petugas kebersihan misalkan petugas drainase diberi nama Laskar Drainase, seperti itu, Pak Rizal. Mungkin dari segi insentif juga akan tetap sama nantinya, kan sejauh ini insentif yang diterima oleh honorer Pemkot Makassar senilai 1,5 juta rupiah, dan nantinya Laskar Pelangi akan mendapat insentif setara dengan itu. Tapi rencananya Pemkot mewacanakan untuk menaikkan gaji honorer tahun depan. Jadi akan dibahas pada APBD pokok 2020-2022 nanti akan ada penambahan insentif Laskar Pelangi ini. Seperti itu. Baik, Ami, bagaimana dengan mekanisme perekrutan untuk Laskar Pelangi nanti ini? Apakah para tenaga kontrak yang ada saat ini harus registrasi ulang terlebih dahulu atau akan langsung diangkat menjadi atau diubah namanya menjadi Laskar Pelangi, Ami? Iya,
Untuk sebagai bentuk keseriusan pemerintah Kota Makassar untuk memberantas honorer fiktif yang ada di Pemka, maka dari itu Wali Kota Makassar akan membuat peraturan wali kotanya. Jadi sedang digenjot, sedang dirampungkan perwalinya sehingga nanti rencananya bulan November mendatang akan ada seleksi. Jadi para honorer ini akan mengikuti seleksi. Mereka akan diikutkan di seleksi rencananya bertempat di Stadion Barombong. Stadion Barombong Kota Makassar, mereka berpusat di sana pelaksanaan tesnya. Kemudian masing-masing honorer tentunya sesuai dengan bidang dan kompetensinya akan berbeda jenis tesnya. Misalkan di sektor kesehatan tentu sesuai dengan bidang dan kompetensinya, beda juga dengan petugas kebersihan, drainase dan lain-lain. Jadi pihak panitia menyediakan berbagai macam tes sesuai dengan kompetensi masing-masing tenaga honorer seperti itu. Dan selain tentunya tenaga honorer, juga ada 1.000 pelamar yang akan diikutkan dalam tes tersebut. Nanti pelaksanaan tesnya hanya menggunakan handphone. Jadi masing-masing honorer membawa handphonenya masing-masing, kemudian melakukan scan QR atau scan barcode, kemudian muncullah tes-tes atau soal-soal yang akan diterima oleh tenaga honorer tersebut. Baik, untuk informasi lebih jelas tentang apa itu Laskar Pelangi, jurnalis kami Siti Aminah juga telah melakukan wawancara dengan Wali Kota Makassar, Bapak Muhammad Ramdan Pomanto. Berikut wawancaranya. Gimana Pak? Lagi disusun Pak Walinya. Oh, sementara di. Walinya disusun. Tapi ancang-ancang kan Desember mulai tes. Berarti pendaftaran sebelumnya. Kan langsung komputer dia kan. Pakai HP. Kok pakai HP? Pakai HP. Itu kalau misalkan tenaga yang kayak drainase, tim drainase, semuanya pakai. Bagus registrasi kan. Oh, Pas selama ini namanya silung. iya. Dengan begitu kan registrasi. Jadi orang yang sudah kontrak sekarang registrasi kembali, dan orang yang sudah melamar akan dipanggil mengetes tes. Iya. Begitu. Tidak ada terbuka untuk umum yang sudah melamar. Berarti orang-orang baru ini tidak bisa. Ini orang baru tuh yang melamar, sudah melamar. Oh ya, melamar. Heeh. Sudah mulai nih masuk lamarannya. Wah, ada 1.000 orang ngantri. Oh, itu yang ditahan Pak ya. Itu ditahan. Sampai ada ini. tes. Iya, ini harus dites ulang. Apalagi ada kan, ternyata kan kontrak itu dari 11.000, ternyata ditemukan 12.000 sekarang. Oh, Hasilnya hasil temuan. Kemarin. Sedangkan kita butuh berapa? Iya, iya. Saya suruh kaji kembali. Karena memang kita butuh 12.000, tapi angkut terlalu besar, membebani pemerintah kota, pembiayaan. Maka Iya. saya pikir 10.000 aja lah. Ikan itu maksimal. Lebih kurang kan lebih bagus. Jadi, Berarti 11.000 yang tercatat, tapi yang ada 12. 12.000. saya baru kemarin saya dapat laporan. Itu hasil temuan inspektor ya, yang di kecamatan. BKD. Itu. Berarti Artinya itu dugaannya fiktif yang lebih. bukan. Jadi ada SK dari Kepala Dinas. Ini mau ditertibkan semua. Banyak masih ditertibkan. Mending kita langsung bikin sebuah sistem bareng Laskar Pelangi itu. Ya, terpusat nanti koordinasinya. Bahkan kalau ada orang luar mau tenaga-tenaga yang bagus, Laskar Pelangi ini bisa dia transfer. Itu kan menarik itu kan. Berarti harusnya di dinas dengan kecamatan ini tidak bisa mengeluarkan SK. Bisa, memang mereka harus, tapi harus melalui cara. Malah saya tidak akan mengeluarkan lagi. Tapi harus ada kontrolnya kan. Iya. Kalau yang pemeriksaan inspektorat kemarin Pak Wali yang di kecamatan itu kan sudah ada beberapa yang diserahkan LHP-nya. Ada temuan tenaga kontrak fiktif itu yang katanya mau diminta pengembalian yang ganti rugi anggaran yang keluar Pak Wali. Sekian tadi wawancara jurnalis Tribun Timur dengan Wali Kota Makassar, Muhammad Ramdan Pomanto. Terima kasih Siti Aminah atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Tribuners jangan kemana-mana karena saat lagi kami akan kembali di Live Report Tribun Timur bersama jurnalis Tribun Timur dari Kabupaten Maros. Tetap di Live Report Tribun Timur.
jalan-jalan ke pantai atau menaiki puncak gunung, melihat dataran indah dan membayangkan lukisan alam Tuhan yang menakjubkan akan tersaji dalam sebuah liputan menarik juga eksklusif. Ikuti perjalanan saya menuju destinasi paling epik di Sulawesi Selatan hanya di Wisata Virtual Tribuners. Kembali lagi di live report Tribun Timur bersama saya, Faris Alsyam. Tribuners, kita beralih ke Kabupaten Maros. Tribuners, saat ini pemerintah Kabupaten Maros memiliki salah satu jenis komoditi ekspor yang kini juga menjadi andalan, yaitu kepiting bakau. Kepiting bakau ini merupakan hasil tambak di Desa Minasupa, maksud kami Tribuners, di Kabupaten Maros, dan menurut informasi saat ini kepiting bakau dari Kabupaten Maros yang ditambakkan ini sudah diekspor hingga ke Cina. Untuk informasi lebih jelasnya, sudah bersama kami jurnalis Tribun Timur dari Kabupaten Maros, ada Nurul Hidayah. Selamat siang, Nurul Hidayah. Selamat siang, Farizal. Baik, Nurul Hidayah, bisa dijelaskan bagaimana potensi atau perkembangan tambak kepiting bakau di Desa Minasupa, Kabupaten Maros ini, dan seperti apa potensinya di sana, Nurul? Baik, Tribuners, hari ini saya akan mengajak Tribuners untuk melihat bagaimana proses pembudidayaan kepiting bakau di tambak desa warga desa Minasupa, Kecamatan Bontoa, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Nah, usaha budidaya kepiting bakau ini telah digeluti oleh warga desa sekitar setahun belakangan karena dianggap lebih menguntungkan dibandingkan dengan tambak udang maupun ikan. Nah, untuk saat ini sudah ada 30 nelayan yang beralih menjadi petani tambak dan itu sudah menggarap sekitar 12 hektar lahan tambak di Desa Minasupa. Dan untuk lahan tersebut dibutuhkan sekitar 30 kg kepiting dengan harga 2.220.000. Itu adalah modal utama untuk melakukan budidaya tambak kepiting di sini. Nah, ini nantinya hasil dari kepiting ini nantinya akan berlipat ganda sekitar 2 kali lipat dan nantinya akan didistribusikan hingga luar negeri. Baik, Nurul, menurut informasi yang Anda dapatkan, bagaimana proses pemeliharaan atau budidaya kepiting tambak di Desa Minasupa ini, dan apa kelebihan dari pemeliharaan kepiting ini dibanding budidaya jenis lainnya, Nurul? Baik, untuk khusus di Desa Minasupa ini terdapat 3 jenis bibit yang dikembangbiakan di sini. Pertama itu ada jenis larva. Nah, untuk jenis larva ini biasanya akan dipanen sekitar 4 bulan kemudian setelah pemeliharaan. Terus yang kedua ada kepiting ukuran 5 gram. Nah, ini bisa dipanen sekitar 1 hingga 2 bulan dan ini dan yang terakhir juga ada kepiting kurus yang tidak lolos sortir di pabrik kemudian dibeli lagi oleh petani untuk kemudian digemukkan di tambak. Nah, untuk pemeliharaannya sendiri ini cukup memperhatikan pakannya, yakni untuk kepiting larva diberi pakan udang rebon sekali sehari dan juga sementara itu untuk kepiting kurus ini diberikan pakan ikan kecil juga sekali dalam sehari. Nah, untuk keuntungannya sendiri ini diakui oleh para petani lebih banyak yang didapatkan dibandingkan dari pemeliharaan ikan maupun udang. Seperti keuntungannya yakni harga modal utamanya itu lebih murah, terus pemeliharaan cepat dan juga mudah, dan resiko terkena penyakit itu lebih sedikit jika memelihara kepiting jika dibandingkan dengan udang maupun ikan. Baik, Nurul, terakhir bagaimana dengan distribusi hasil tambak di kepiting ini di Kabupaten Maros? Dibawa kemana saja hasil tambak para petani kepiting atau peternak kepiting di Kabupaten Maros ini, Nurul? Baik, Tribuners. Untuk hasil dari tambak ini ada 2. Jika itu
berat kepitingnya lebih dari 200 gram itu akan dimasukkan di pabrik, kemudian diekspor ke luar negeri, bisa di Cina dan juga di Singapura. Sementara biasanya yang tidak lulus sortir di pabrik itu biasanya hanya akan disebarkan di sekitar Maros saja dan akan masuk di restoran-restoran Maros. Nah, untuk sekedar informasi Tribuners, keuntungan yang bisa didapatkan oleh petani tambak ini 2 kali lebih besar jika dibandingkan keuntungan dari memelihara udang dan ikan. Oleh karena itu, petani di sana sekarang sudah beralih tidak lagi memelihara ikan maupun udang, namun sudah memelihara kepiting. Baik, jurnalis kami, Nurul Hidayah juga telah melakukan wawancara dengan seorang petani tambak di Kabupaten Maros. Berikut wawancaranya. Pak, ini budidaya kepiting bakau ini seperti apa, Pak? Apanya? Teknik budidayanya? Iya. Kalau yang di sini kan sudah ada 30 orang pengikut. Macam-macam kan, ada 3 metode dia pakai. Ada dari larva. Kalau dari larva itu masa pemeliharaannya selama kurang lebih 4 bulan baru panen. Kalau dari nelayan yang ukuran kecil, yang kayak 3 jari, ya 50 gram, itu masa pemeliharaannya kurang lebih 1-2 bulan. Apa namanya itu, Pak? Kalau tadi larva, kalau yang kedua ini apa? Ini kepiting sudah masuk kepiting dewasa. Kepiting dewasa yang itu. Cuma belum masuk ukuran yang masuk ekspor kan 200 gram. 200 gram. Iya, 200 gram. Pak, Ada juga yang ketiga itu penggemukan. kalau di daerah Penggemukan sini, Pak, itu yang seperti apa, Pak? Penggemukan itu yang kepiting BS, lembe. Kepiting soka. Bukan, yang belum masuk yang kurus. Kepiting kurus kan yang diterima perusahaan itu yang gemuk. itu yang kurus di budidaya. Ya, dikasih gemuk dulu selama 15 hari baru dipanen. Itu bibitnya dapat dari mana sih, Pak? Apakah dari ini kita pesan dari Manokwari. bibitnya? Iya. Bukan bibit, sudah besar. Sudah besar. Iya. Artinya tinggal pembesaran di sini, Pak. Penggemukan. Kan ada 3 saya tadi bilang. Iya. Kalau larvanya sendiri, Pak, dari mana? Kalau larvanya dari baru. Dari Yang balai ya? Iya, balai. Itu bedanya dengan yang dari Manokwari apa, Pak? Kalau dari Manokwari kan kepiting yang sudah besar tinggal dikasih gemuk, itu dikasih makan selama 15 hari sudah bisa panen. Yang lebih menjanjikan untuk sebenarnya yang besar kan cepat perputaran. yang dari Manokwari dia karena hanya 15 hari. Iya. Ada juga dari Gorontalo. Kita ambil. Iya. Itu modalnya sendiri berapa sih, Pak, untuk sekali biasa? Kalau satu boxnya itu 2.200.000 sampai di lokasi. Itu berapa ekor kepiting, Pak? 30 kilo satu box. 30 kilo. Iya. Isi berapa itu, Pak? Kalau 30 kilo? 40 ekor lebih. Pak, untuk hasil dari pembudidayaan ini sendiri diekspor, ada ekspor begitu, Pak? Ada perusahaan Cina kita teman kerja sama. Selain Cina di mana lagi, Pak? Lokal juga ada. Lokal juga. Termasuk yang di Maros itu yang bola-balik. Boleh. Pak, ini apa sih mungkin keunggulannya kalau kepiting bakau ini dibanding yang lain? Kalau keunggulannya itu Demikian tadi wawancara dengan seorang petani tambak di Desa Minasupa, Kabupaten Maros. Baik, terima kasih Nurul Hidayah atas laporannya dari area lokasi tambak di Desa Minasupa, Kabupaten Maros. Selamat bertugas kembali dan tetap jaga kesehatan. Baik Tribuners, demikian live report Tribun Timur hari ini. Seperti biasa kita akan jumpa besok di waktu yang sama dan tentunya tetap di channel YouTube Tribun Timur dan fanpage Facebook Tribun Timur Berita Online Makassar. Saya Pak Rizal Syah mundur diri, sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.